Baik. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya Bu. Mama boleh, silakan Mama. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Rama sudah memimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini berkesan dan bisa membuat kita semangat untuk menjalani hidup ya. Oke. Sebelumnya saya akan memeriksa kehadiran. Siapa yang tidak? Tidak, Bu. Tidak hadir. Kayaknya sakit, Bu. Apa tidak? Ada surat sakitnya? Nggak tahu. Belum ada ya? Belum kayaknya. Coba ya cek kehadiran. Sebagai bentuk disiplinan. Yang pertama, Lorida sakit tadi Bu. Lorida sakit. Rama, tadi deh Bu. Rama sudah sarapan belum? Sudah Bu. Kayak apa hari ini? Makan doang. Wes. Orang tua di rumah sehat Rama? Mana, Bu? Orang tua di rumah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. 3. Bejo aja bejo. Bejo aja ya. Kamu di pojok kan bejo. Yang keempat, Sarah. Hadir, Bu. Sarah yang sekali hari ini. Ulang tahun ya Sarah ya? Gimana, Bu? Ulang tahun ya hari ini ya? Iya, Bu. Iya. Selamat ulang tahun Sarah. Oke, kita lanjut ya. Oh, Sarah udah sarapan kan? Udah dong. Makan kue ulang tahun ya? Yang kelima ada siapa ini Nurdin? Tidak hadir sepertinya, Bu. Nggak ada ya? Kenapa Nurdin ini? Kurang tahu begini, Bu. Sakit ya. Ini juga berobatnya bareng, Bu. Musim sakit ya? Kalian tuh harus menjaga kesehatan ya namanya. Jangan sampai sakit. Sakit itu gak enak. Apalagi disakitin ya kan? Nurdin tidak hadir. Oke. Yang tidak hadir 2 orang ya hari ini. Oke, kita sudah memeriksa kehadiran. Ada 2 orang yang tidak hadir hari ini. Semoga minggu depan bisa lebih lengkap ya. Dan hari ini kita akan belajar materi yang baru. Materi yang pasti kalian sudah tidak asing dengan materi satu ini karena kalau sekarang itu bertebaran di media sosial banyak sekali yang membahas tentang ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang baru, saya mau coba apakah teman-teman ini masih ingat dengan materi kita minggu yang lalu? Coba minggu yang lalu siapa yang ingat kita belajar tentang apa? Teks puisi, Teks puisi, iya betul. Kalau diingat-ingat lagi, teks puisi itu bentuknya tuh apa sih? Kalau dia dibandingkan dengan teks cerpen misalnya, bedanya teks puisi sama teks cerpen dari segi bentuknya tuh apa? Ada yang tahu tidak? teks puisi, Kalau teks puisi, beneran baik. kalau teks cerpen, paragraf betul. Jadi kalau teks puisi itu bentuknya bait. Kalau teks cerpen itu menggunakan paragraf atau narasi. Nah, selanjutnya dalam puisi itu ada unsur yang namanya unsur fisik dan unsur batin. Ada unsur fisik itu ada 4. Siapa yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Ya, siapa yang ada minat bagus? Oke, silakan Rahma. Ada ipografi. Unsur fisik, tipografi, kemudian apa ya? Kalau bunyinya sama itu namanya apa ya? Imaji, prima, betul. Majas, diksi, oke, betul. Tepuk tangan dulu berapa? Nah, selanjutnya kita tadi udah bahas tentang unsur fisik. Kalau unsur batinnya siapa? Siapa apa nih? Bu. Boleh siapa?
dari benda, tapi dia itu dimirip-miripkan dengan perilaku manusia. Itu namanya majas apa? Siapa tahu? Personifikasi Bu. Betul. Kalau kebalikannya dari manusia yang diidentifikasikan atau digambarkan seperti benda, ada tahu nggak? Kan kalau tadi benda seperti manusia itu atau benda yang berperilaku seperti manusia itu personifikasi. Kalau kebalikannya, ada yang masih ingat tidak? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Siapa yang sudah ketemu boleh? Bu, boleh silakan. Majas eufemisme. Eufemisme. Keempat. Apa ya? Empat. Eufemisme bukan. Lawan dari majas personifikasi. Tidak, saya tunggu. Boleh silakan coba. Personifikasi. Nah, betul. Personifikasi ya. Oh, betul. Akhirnya jawab sudah pertanyaan titik sulit ini. Ya. Jadi kalau kebalikan dari manusia yang berperilaku seperti benda itu namanya personifikasi. Kalau yang benda seperti manusia, personifikasi. Oke. Apa? Kita anggap saja ini sudah tuntas. Kita belajar lagi yang baru. Materi kali ini adalah materi tentang pantun. Sebenarnya mengenal pantun ini adalah salah satu bagian dari puisi. Kok bisa? Kita akan belajar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau bisa bertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Jadi kalian akan diminta untuk menulis gagasan berdasarkan pantun. Kira-kira apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita simak. Apa itu pantun? Siapa yang mau membacakan contoh pantun dari kakak-kakak yang di kelas di depan ini? Saya Bu, boleh silakan kamu. Habis itu bergantian, cakep. Kamu senyum hatiku bergetar. Asik. Ini adalah salah satu contoh pantun. Nah, tentunya teman-teman ini tidak asing dengan yang bentukan semacam ini. Di TikTok banyak, di Instagram banyak, di Facebook banyak. Jadi pantun ini selalu ada di sekitar kita. Walaupun dia termasuk dalam puisi lama, tapi keberadaannya masih ada sampai sekarang. Tapi ada yang bisa mengidentifikasikan nggak sih apa sih itu pantun? Apa ya pantun? Pantun. Kita tahu bentuknya, tapi kira-kira definisinya apa ya? Yang bisa ada AB-AB ya. AB-AB bisa. Nah, saya akan coba sambil kalian browsing ya, boleh browsing. Pantun adalah jenis puisi lama yang setiap bayannya terdiri dari 4 baris. Betul. Nah, di sini kan Ibu udah tempel nih. Ada 3 kertas yang ada tulisannya. Tapi ini belum tersusun. Siapa yang bersedia menyusun ini menjadi definisi utuh dari pantun? Boleh silakan. Disusun ya. Sambil dibaca itu. Jadi pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu Ya. yang setiap bait terdiri atas 4 baris. 4 baris enggak? 4 baris dengan saja AB-AB. Terima kasih saya. Ya, pantun adalah bentuk puisi Indonesia, puisi lama, puisi Melayu yang terdiri atas 4 baris dan polanya itu AB-AB. Tapi kalau yang di contoh ini polanya AB-AB ya?
Habis minum badan segar, api-api mungkin bergetar. Api-api ya, habis minum. Oh, kalau senyum, oh, badan segar hati bergetar Berarti menurut syarat ya. Berarti ini pantun ya. Lihat dulu. Guys, gue ada pantun. Anak pas bistro, cakep, Evoster. Ya bu, pantun bukan ya? Iya, Bu, pantun bu. Anak kos bistro, Evoster duduk. Aman ya? Aman. Nah, selanjutnya kita mau belajar tentang struktur pantun. Kalau tadi kita tahu bahwa pantun itu hanya ada satu bait. Satu bait terdiri atas 4 baris. 4 baris terdiri atas sajaknya AB-AB. Kemudian selain itu, kalau kita lihat dari strukturnya ya, itu terdiri atas apa? Terus itu kan sampiran dan isi ada 2. Coba kita lihat yang tadi yang pertama. Ini deh, satu pantun ini. Botol galon diambil Bayu. How can I move on? Still. Pakai bahasa Inggris dikit. Untuk sampiran yang mana? Atas dulu. Garis pertama dan garis kedua. Kalau yang isi? Garis ketiga. Sampiran dan isi. Sebenarnya sampiran itu apa sih? Pengantar. Kalau isi? Apa yang ingin disampaikan ya? Sampiran pengantar. Kenapa sampiran itu tidak berkaitan dengan isi? Ya kan kalau kita lihat tadi dari botol galon jadi move on. Gak ada kaitannya. Karena ada yang mengantarkan. Karena ada yang mengantarkan. Ada pendapat lain? Cuma mau dipakai warnanya dulu. Oke, namanya untuk pengantar. Yang penting adalah isinya. Ya. Jadi pantun terdiri atas 2 sampiran dan isi. 2 baris pertama itu sampiran dan 2 baris terakhir itu isi. Nah, sekarang kita belajar jenis pantun. Tapi sebelum kita masuk ke jenis pantun, apakah ada yang ditanyakan dari struktur pantun ini? Tadi pertanyaan pertama, kalau misalnya bunyi akhirnya sama AAA, apakah dia termasuk pantun? Itu ya? Ya bu, ya tadi pertanyaan itu ya, belum terjawab. Kalau menurut teman-teman masuk pantun nggak? Ketika bunyi akhirnya itu sama. Enggak, karena malah Syaratnya AB-AB, berarti dia nggak punya syarat. Jadi sebenarnya anak-anak ya, pantun ini syaratnya adalah memiliki 5 akhirnya sama. Tapi memang diusahakan saja itu AB-AB. Kalau misalnya AAA, dia itu masih termasuk pantun, gitu ya. Aman ya? Selanjutnya kita bahas tentang jenis pantun. Di sini ada 4. Ada pantun jenaka. Pantun jenaka itu pantun yang apa? Ada yang tahu tidak? Pantun yang lucu, mengandung humor. Ya. Kemudian yang kedua ada pantun nasihat. Pantun nasihat itu apa sih? Memberikan pesan baik, mengandung pesan yang baik. Ya betul. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya pantun teka-teki. Apa itu pantun teka-teki? Yang mengandung pertanyaan yang perlu dijawab oleh pembaca. Terus selanjutnya ada pantun kiasan. Kalau pantun kiasan itu apa ya sisinya? dia berisikan kemarin istirahat bu. Jadi kalau pantun yang lucu itu siapa yang tahu fungsinya? Untuk apa sih pantun yang lucu itu? Kalau menghibur bu, untuk menghibur. Kalau pantun nasihat fungsinya untuk apa? Memberikan nasihat. Kalau pantun teka-teki fungsinya untuk apa? Teka-teki bisa memberikan pertanyaan, mengasah kemampuan berpikir, Bisa betul? Masa kemampuan berpikir ya? mengasah kemampuan mengasah itu. Oke. Selanjutnya kalau pantun kiasan fungsinya untuk apa? Untuk menyampaikan sesuatu tapi dia tuh nggak mau menanyakan itu, jadinya diistirahatkan. Istirahatkan. Kalau ramah
Mau berpendapat? Sama Bu. Sama. Jadi kalau pantun biasanya ini digunakan biasanya untuk menyindir. Bener tadi kata Sarah, biar orang yang dituju itu ini apa ya maksudnya? Atau dia merasa tersindir dalam hati biasanya. Jadi kalau kiasan itu fungsinya untuk menyindir biasanya atau menyampaikan sesuatu secara tersirat. Di sini ada contohnya ya, bisa kalian baca. Ada kerang dan buaya, keduanya naik berani. Dikira-kira punya mayat, tinggalkan diri, mati. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Ini jangan lupa membaca buku ya. Kalau bingung, ayo baca buku. Gitu. Selanjutnya, indahnya pelangi karena warna. Lihat ketika sore hari, kalau Tuhan orang yang bijaksana, hewan apa yang tanduknya di kaki? Ayam. Langsung terjawab. Berarti kamu bijaksana ya. Kalau pantun biasa nih, contohnya berjalan dalam gelap, dapatkan ular warna hitam, kenalan tanpa menatap, bagian merapat dalam kelam. Dia itu pengen kenalan tapi orangnya Ya mencintai dalam diam ya. ya. Aduh, kok mengharukan gini? Bisa. Jadi karena dia tersirat, itu maknanya bisa luas, bisa mencapai orang-orang yang bahkan gak ingin kita sindir gitu ya. Iya, benar. Kan tadi kita sudah belajar tentang struktur pantun ya. Struktur pantun tadi ada apa aja? Ayo, sampiran dari situ. Sampiran dari sini. Polanya apa tadi? Polanya BAB. Puisi kan. Pantun lama itu termasuk apa ya? Puisi Bisa. puisi Iya betul, bisa kan? Selain itu, puisi Melayu Bu. puisi Melayu bisa. Ada lagi? Satu lagi, puisi rakyat. Iya betul, puisi rakyat, puisi lama, puisi Melayu. Nah itu adalah pantun. Nah sekarang, siapa yang mau tugas? Enggak Ada yang mau tugas. Ibu akan tugaskan. Kita sambil bermain. Nah, kertas kosong. Bukan selop, bukan sulit. Nanti kita kasih. Nah, jadi nanti ibu akan kasih kertas kosong ini ke kalian masing-masing satu. Dan kalian ini harus membuat satu bait puisi. Terserah tentang apa saja. Dan nanti sistematikanya adalah di sesi yang pertama kalian akan menulis satu baris puisi. Satu juga masing-masing satu. Terus nanti tukeran. Nah, kemana nanti akan menuliskan di bait kedua. Selanjutnya, nanti sesi ketiga ditukar lagi. Pokoknya tukar-tukar. Ngerti ya? Ada yang mau tanyakan? Ya, aman? Aman guys. Jangan melihat ini aman. Oke, siap mulai ya. Untuk sesi satu silakan buat satu lari. Lari pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sesi kedua tukar. Ya. Buat lari yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sesi 3 tukar. Aduh. Aman. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Oke, tukar lagi sesi terakhir. Buat naik yang keempat. Baris ya, baris. Kalau lari ini di sini. Sudah? Udah Bu. Sudah. Coba dong bacain Rahma. Ya Bu. Ada ruang di atas satu. Cakap maka tidak ketemu. Ayo
Cakep. ketemu ikan di balik salju. Cakep. Tidak usah kamera itu. Toh itu juga bukan punya. Aduh. Jadi pantunnya Rama tadi tentang memamerkan mobil baru. Ayo datang ke rumahku, ada mobil baru. Terus Sarah bilang jangan pamer dulu, itu kan bukan punya gitu loh kayak. Bagus. Mau lagi? Boleh. Silakan buat baris pertama pantun. Sudah, bukan. Tukar. Kalian cepat ya bikinnya. Sudah mudah ya. Bayang bro. Yuk tukar. Terakhirnya apa namanya? Lari. Baris keempat isi. Sudah. Tunggu. Pas. Oke, silakan bacakan. Apa lagi? Beli manisan itu apa? Cakep. Dari 2 beraneka rasa. Cakep. Juara 1 sudah langganan apa pembicaraan siang. Aduh. Juara 1 langganan dikasih apa? Bakso Sarah. Seru. Di pohon mangga ada ribuan Cakep. berdiam diri di balik dahan. Cakep. Tak ada rasa yang punya. Pandai itu bisa terkenal. Wah. Bukan aja semua. Oke. Kalian sudah bisa membuat pantun, berbalas pantun bahkan tadi. Sudah memahami tentang struktur dan ciri-ciri dari pantun dan mengerti pantun sendiri itu apa gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak seputar pantun? Ayo. Mau tanya apa ya? Boleh silakan. Jadi kalau pantun ini hanya 4 baris aja ya. Boleh kurang. Gini, kalau pantun secara umum itu memang hanya 1 bait. Tapi nanti ketika dipakai untuk suatu acara misalnya ya, tadi kan berbalas pantun itu kalau dalam naskahnya itu biasanya ada banyak itu. Tapi kalau secara fisik atau visual kita itu mudah mengenalnya dengan satu bait terdiri atas 4 baris tadi, 2 sambiran dan 2 isi. Apakah jawab? Jawab ibu. Iya, sama-sama. Apakah ada yang ditanya lagi? Boleh Sahara. Kenapa kalian bisa mirip ya? Oh, oke. Boleh. Pantun itu ada ketentuannya nggak sih untuk satu baris itu berapa suku kata? Suku kata? Oh iya ada. Kelewat ternyata. Jadi kalau dalam pantun satu barisnya itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Coba kalian tadi hitung yang baris pertama 8 suku kata atau tidak? Beruang, rapat, sedang, berlibur 10. Berarti aman ya? Kan 8 sampai 12. Yang kedua coba ketemu ikan di balik salju 10 juga. Lanjut, tidak usah pamer ini itu 10 juga. Oh, itu juga bukan punyamu. Oke, itu masing-masing 10 berarti aman. Kalau yang punya Sarah tadi ada beruang di atas salju 10, mencari makan tidak ketemu 10. Ayo datang ke rumahku, makan. Ada mobil keluaran terbang 11. Berarti aman, berarti itu sudah memenuhi syarat.
Kalau yang tadi itu kayaknya kurang ya. Ya Bu, tadi cuma pendek dan itu masuk ke Botol galon. Oh iya kurang. Berarti ini contoh pantun yang tidak efektif ya. karena tidak berbicara. Tapi dia termasuk dalam pantun. Anggap aja pantun modern. Ada yang mau tanya lagi? Cukup. Kita evaluasi sedikit ya. Jadi pantun tadi merupakan salah satu puisi lama yang berasal dari Indonesia Melayu. Jadi pantun ini punya Indonesia. Kita harus bangga dong. Nah, ternyata Indonesia punya karya sastra yang luar biasa. Dan dalam pantun itu terdiri atas struktur dua struktur. Betul. Yang pertama ada sampiran dan isi. Sampiran itu merupakan bagian pembuka, pengantar. Kemudian yang isi adalah apa yang akan disampaikan. Kemudian dalam pantun itu biasanya dalam satu barisnya terdiri atas 8 sampai 12 ungkapan. Dan pantun ini biasanya kita temukan itu hanya satu bait dengan pola abjad. Oke, baik, sekian yang sudah kita pelajari tadi. Baiklah, itu adalah materi pelajaran kali ini. Ibarat kalian bisa memahami materi ini, dan nanti siapa yang mau tugas lagi? Tugasnya adalah kalian cari sebanyak-banyaknya puisi lagi kan tuh. Silakan kalian cari puisi jenaka. Puisi terus. Jadi tugas di rumah, silakan kalian cari pantun jenaka 2 bait yang akan ditemukan besok. Oke? Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, siapa yang bersedia untuk memimpin doa penutup? Sarah, boleh silakan. Baik, sebelum kita menutup pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sarah dan terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan antusias, kemudian sudah belajar banyak hal. Semoga pelajaran ini jangan kalian lupakan, jangan jadikan itu sebagai kenangan. Oke. Gua akhiri ya. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Dan oke. Saya Sahara Anggraini dengan NPM 2113041084 akan menyampaikan hasil observasi keterampilan mengajar bertanya Saudari Kristina. Yang pertama, Saudari Kristina sudah memberikan pertanyaan yang sudah jelas dan mudah dipahami. Kemudian pertanyaan cukup sulit itu sudah terjawab, diberikan tuntunan dan acuan yang jelas sehingga peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan mudah. Kemudian Saudari Kristina sudah memberi kesempatan pada masing-masing peserta didik untuk menjawab pertanyaan secara merata. Dan Saudari Kristina telah memberikan waktu berpikir untuk peserta didik dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang cukup sulit juga diberikan tuntunan dan acuan yang jelas sehingga peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Kristina dengan mudah. Dan Saudari Kristina sudah menggunakan kata-kata atau frasa yang membuat peserta didik fokus pada penjelasan guru. Kemudian Saudari Kristina sudah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menjawab pertanyaan sesuai pengetahuan yang siswa punya. Dan untuk komponen keterampilan dasar bertanya tingkat lanjut, Saudari Kristina sudah memanfaatkan pertanyaan bertingkat, sudah memberikan urutan pertanyaan yang jelas, sudah memberikan pertanyaan yang menciptakan suasana efektif dan interaktif. Dan pada komponen negatif yang perlu dihindari, Saudari Kristina itu masih menggunakan beberapa pertanyaan yang dijawab sendiri. Kemudian Saudari Kristina masih mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak atau mengurang.
dan Saudari Kristina sudah mengurangi frekuensi atau kemungkinan pertanyaan itu dijawab serempak. Baik, terima kasih.